good day. Wake up, today's gonna be a 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 good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan jelaskan mengenai keunggulan atau kelebihan dari Vario 125 dan juga kekurangan atau bisa kita katakan banyak yang mengeluhkan mengenai Vario 125. Untuk detailnya di sini di belakang saya sudah ada Vario 125 tipe CBSI SSP, merupakan tipe tertinggi dari Vario 125 dengan harga di area kami di Ketangguhan Brebes, Jawa Tengah, atau teman-teman yang di plat G, plat H, plat K dan juga plat AD, yaitu Rp25.580.000. Oke, langsung saja simak sampai selesai untuk detail keunggulan dan juga kekurangan dari Vario 125 2023. Oke, langsung saja. Yang pertama saya akan bahas mengenai keunggulan dari Vario 125. Tentunya ketika teman-teman mau membeli sepeda motor itu melihat dari desainnya terlebih dahulu. Dan yang pertama untuk desainnya, ini merupakan desain yang memang masuk untuk semua kalangan, Kang. Bagi yang tua ataupun yang jiwanya masih muda khususnya, ini akan lebih suka dengan desain-desain model yang seperti Vario 125 ini. Karena memang dari secara tampilannya itu sporty banget, Kang, untuk Vario 125. Kemudian yang kedua, selain desainnya itu sporty, kemudian tampilannya juga dia nggak terlalu gede dan juga nggak terlalu kecil sehingga semua kalangan masih tetap masuk. Yang kedua ini dia walaupun menggunakan mesin 125, tetapi secara tenaganya yang saya rasakan itu memiliki tenaga yang tidak kalah, Kang. Artinya di segala medan itu masih tetap mampu untuk diterjang atau kita lewati menggunakan Vario 125. Ya, medan-medan tentunya ya yang cocok untuk motor matic ya, bukan untuk motor-motor sport apalagi motor-motor cross seperti itu. Jadi buat naik turun gunung ketika berboncengan ini juga tenaganya masih dapat, buat nyalip-nyalip juga tidak ragu ketika mau menyalip. Beda kalau di bawahnya yang di kelas 110 cc mau buat nyalip itu agak rasanya tuh kayak nggak berani, Kang, karena dengan tarikannya kayak powernya tuh kurang. Tapi di Vario 125 yaitu meskipun hanya di 125 tapi tenaganya menurut saya itu masih tetap oke, Kang. Kemudian yang selanjutnya yaitu motornya tuh berat. Jadi khususnya ketika kita jalan di jalan-jalan besar atau seperti Pantura berpapasan dengan mobil-mobil besar, dia itu terasa tidak melayang, Kang, karena memiliki berat yaitu 112 kg, Kang. Tetapi terasa dengan yang motor berat seperti ini terasa napak. Jadi kalau misalkan teman-teman biasa bawa motor-motor yang kecil seperti Honda Beat atau Scoopy, itu akan terasa melayang ketika berpapasan dengan mobil-mobil besar seperti bis di Pantura, itu akan terasa banget kayak gitu, Kang. Nah kalau Vario enggak, dia itu akan terasa masih napak, nggak terasa melayang walaupun dipakai sendirian bukan berboncengan. Kemudian yang selanjutnya yang keempat itu dari segi fiturnya. Kalau menurut saya Vario 125 itu sendiri meskipun di kelas 125 ini memiliki fitur yang sangat melimpah. Yang pertama dari segi di panel meternya yang sering juga saya bahas mengenai panel meter dari Vario 125 itu sendiri sangat melimpah untuk informasi yang kita dapatkan. Kemudian bisa kita lihat dulu di sini ada ISS untuk hemat BBM saat stop and go. Ya, jadi ketika teman-teman berhenti lebih dari 3 detik, maka mesinnya itu akan otomatis mati dan tidak perlu di starter lagi, tinggal teman-teman putar saja gasnya maka akan nyala kembali. Itu fungsi dari ISS, bisa diaktifkan kalau posisi ke bawah, kalau ke atas seperti ini dinonaktifkan. Dan di sini ada indikatornya, saat ISS-nya sudah aktif nanti dia akan nyala juga berwarna hijau, Kang. Kemudian yang selanjutnya memang di sini kurangnya kalau secara fitur itu nggak ada hazard sih, Kang. Itu saja sih. Kemudian selanjutnya ada indikator aki di sini, ketika akinya ngedrop akan nyala berwarna merah, di sebelahnya ISS, sebelahnya
indikator suhu, sebelahnya indikator engine di sini ya. Ketika mesinnya bermasalah dia akan memberikan kode. Kemudian di sini ada indikator lampu jauh, indikator keyless tadi ya, seperti gambar kunci dan sinyal wifi seperti itu, dan indikator sen kanan dan kiri untuk di bagian atas. Nah, di bagian yang digital ini juga memuat beberapa informasi seperti di sini untuk bahan bakarnya, kemudian kecepatan, jam digital, kemudian di sini ada kilometer ya, kemudian ada trip A, ada juga trip B, ada average-nya untuk rata-rata 1 liter berapa kilometer. Kemudian di sini ada voltase akinya. Yang menurut saya itu di sini unggul, ada voltase akinya Kang. Nggak perlu pasang voltase variasi karena sudah ada di bagian panel meternya. Kemudian selain itu ada untuk pergantian oli, kita tampilkan. Karena untuk pergantian olinya juga bisa disetting mulai dari 500 Kang, dari 500 km sampai dengan 6000. Tinggal teman-teman mau pilih yang mana. Kalau saya pribadi itu memilih di angka 2000 km, itu tiap 2000 km saya ganti oli, dan di sini untuk standar itu 1000. Kalau teman-teman mau ganti ya ini ada 1000. Jadi untuk kelipatannya tuh per 500 ya, mulai dari 500 kemudian ke angka 1000, kemudian 1500, kemudian 2000 sampai dengan 6000. Kalau pertama menurut saya itu bagusnya memang 1000, dan ini standarnya seperti itu Kang. 1000 km pertama itu ganti oli. Itu keunggulan dari Vario 125 yang memang di PCX ini nggak ada Kang. Padahal PCX itu secara harganya lebih mahal, kemudian motornya juga lebih mewah tampilannya, tapi ini nggak ada voltase akinya di PCX. Untuk sekelas Vario 125 justru sudah ada. Nah, itu kemudian di bagian bawahnya kemarin juga ada yang menanyakan apakah Vario itu nggak ada mode eco-nya untuk hemat BBM. Untuk hemat BBM-nya ada Kang, tapi tampilannya bukan tulisan atau mode eco ya. Tampilannya di sini kita lihat, kita nyalakan, kita gas. Nah, ini menunjukkan bar seperti ini. Semakin tinggi bar itu artinya hemat BBM, jadi nggak pakai nyala warna hijau. Kalau di Honda Beat atau Scoopy kan ada warna hijau. Kalau ini barnya yang makin tinggi itu artinya hemat BBM. Kemudian di sini ada alarm dan juga answer back Kang. Jadi sudah dibekali dengan alarm serta answer back. Ini kita ambil remote-nya untuk melihat lebih jelas atau lebih detail. Nah, ini di remote-nya itu untuk yang bagian atas ini ada alarm. Nah, kemudian difungsikan juga buat answer back. Jadi ketika di sini ada kedipan-kedipan seperti ini artinya alarmnya aktif seperti itu Kang. Nah, ketika ada goncangan, nah berbunyi seperti ini ya. Untuk mematikan bunyinya tekan ini bisa, tapi masih tetap aktif alarmnya. Nah, kalau mau tidak aktif di sini dipencet 1 kali setelah posisinya hijau, maka alarmnya nonaktif. Kemudian untuk answer back-nya bisa untuk mencari kendaraan teman-teman saat di parkiran, posisinya ada di mana seperti ini. Nah, seperti itu Kang. Itu caranya untuk menggunakan answer back-nya. Nah, selanjutnya keunggulan yang lainnya yaitu keamanannya tinggi Kang. Nah, dimana di sini sudah dibekali dengan keyless atau smart key system. Seperti teman-teman lihat, pakainya remote, nggak pakai kontak biasa, nggak ada colak-colok kontak. Kemudian remote-nya juga dapat 2, emergensinya dapat 2, ID tag-nya juga dapat 2. Sehingga ini menurut beberapa survei, dan juga saya sudah menanyakan sama ahli peremotan Kang, ahli kontak keyless, ini keamanan dari keylessnya Honda itu seperti apa. Ternyata informasinya itu luar biasa sekali, sangat sulit untuk dibobol Kang ya. Jadi kalau maling itu misalkan bisa motor itu kemalingan, mungkin yang saya ketahui itu tidak dibobol secara kontaknya, tapi dibopong motornya Kang. Diangkut seperti itu ya. Itu secara keunggulannya. Jadi ketika menggunakan keyless yang keamanannya tinggi itu, ketika kita parkir itu terasa lebih nyaman, kemudian lebih tenang. Selain itu dibekali juga dengan power charger atau power outlet yang versi USB, sehingga sangat mudah untuk pemakaiannya. Untuk pemakaian power charger, apakah nanti akan pengaruh ke bahan bakar? Kalau bahan bakar, kalau menurut saya itu nggak terlalu ngaruh kayaknya ya Kang, karena lebih ke pengaruh itu aki ya sebenarnya. Tapi makanya kalau teman-teman ngecas itu jangan posisi mesin mati. Mesin mati seperti ini tidak starter, artinya ya kalau mau ngecas itu mesinnya itu menyala ya. Jadi kalau mesinnya menyala bolehlah buat ngecas. Tapi kalau mesinnya nggak nyala, mesinnya mati, posisi on seperti ini buat ngecas, nanti
akan berdampak pada akinya yang ngedrop. Itu yang akan juga menjadi problem buat teman-teman semuanya. Kemudian yang selanjutnya secara bahan bakar, menurut bahan bakarnya itu ya lumayan irit Kang, nggak terlalu boros, dan juga kalau bicara ngirit ya sedang sih kalau menurut saya. Menurut saya itu seperti itu ya, jadi nggak terasa boros seperti itu. Karena untuk konsumsi bahan bakarnya rata-ratanya itu dari klaim AHM itu sendiri bisa menempuh 51,7 km per liter, tapi tentunya bukan pemakaian jarak dekat. Pemakaiannya yang jelas ini adalah untuk harian yang lumayan panjang Kang. Kalau pemakaian jarak dekat mungkin 40-45 km per liternya Kang. Nah selanjutnya yaitu keunggulannya, di samping beberapa fiturnya, keamanannya tinggi, desainnya, looknya, tampilannya yang menarik dari semua kalangan. Kemudian di sini secara fungsinya Kang, fungsinya bisa dikatakan multifungsi karena model decknya itu deck di bawah, sehingga buat belanja juga enak, buat bawa-bawa barang ketika teman-teman berbelanja itu juga bisa muat banyak barang yang bisa dibawa di bagian depan seperti itu. Nah untuk kekurangannya atau keluhan-keluhan yang sering disampaikan, dan juga menurut saya akan saya kasih beberapa solusi buat teman-teman semuanya. Yang pertama itu keluhan mengenai joknya Kang. Kalau joknya itu memang nggak empuk-empuk banget, sehingga ya terasa ketika jarak jauh itu agak kurang nyaman, karena di sini memang nggak empuk-empuk kayak Scoopy atau PCX-nya Kang. Tapi kalau misalkan mau lebih empuk, ini sebenarnya saya lihat dari tekstur kulitnya ini bisa diganti yang modelnya lebih lentur, mungkin akan terasa lebih empuk juga Kang. Atau dikasih pelindung lagi, lapisan yang ada apa namanya kayak busanya, itu akan terasa lebih empuk. Itu jadi beberapa yang disampaikan itu joknya memang kurang empuk. Tapi kalau dibandingkan dengan versi lama, versi punya saya, ini sudah lebih empuk Kang. Ini sudah lebih empuk. Kemudian yang kedua, banyak yang mengatakan nanti akan gredek-gredek. Ya betul sekali Kang, saya juga merasakan tentang gredek-gredek itu di Vario 125 punya saya, tapi sekarang sudah tidak ada lagi gredek-gredek. Yang pertama, untuk menghilangkan gredek-gredek itu tentunya dengan sering membersihkan di bagian CVT, karena di bagian CVT ketika berdebu nanti antara mangkoknya dengan kampas gandanya itu ada debu, sehingga gesekannya itu tidak bagus, tidak maksimal, sehingga di situ akan timbul greg-greg kayak gitu, karena kayak licin kayak gitu Kang. Nah solusi yang saya lakukan di Vario punya saya itu dengan cara mengebornya. Untuk sistem bornya teman-teman nanti saya akan kasih linknya di deskripsi, silahkan dilihat saja. Bukan model bor-bor yang seperti jual custom di online itu tidak, tapi ini dari tip yang memang belum banyak yang pasang di beberapa daerah sih khususnya. Tapi kalau di teman-teman sini yang pengguna Vario ataupun yang motor matic mau dibor itu model bor-bornya seperti itu. Kemudian yang ke selanjutnya itu masalah Vario 125 yang nggak pakai engkolan. Ini juga menjadi salah satu kekhawatiran, atau teman-teman itu menganggap aduh ini kok nggak ada engkolannya, kayak kekurangan dari Vario 125 itu tanpa engkolan. Bahkan saya sudah pakai 4 tahun itu aman-aman saja Kang, walaupun mengandalkan akinya masih bagus. Kemudian teman-teman juga sering pantau di sini seperti yang sudah tadi dijelaskan, ada voltase aki, dan di sini voltase aki itu akan sangat membantu kita mengontrol kesehatan aki. Ya seperti itu Kang. Di sini 12,6 ataupun nanti 12,5 itu aki yang masih bagus, aki yang masih oke lah. Tapi kalau nanti sudah 10 ke bawah itu sudah nggak bagus Kang. Kalau makin turun nanti walaupun di sini nyala tapi nggak bisa di starter, biasanya seperti itu. Nah kalau misalkan ngedrop seperti itu atau voltasenya udah lemah, itu ada beberapa sebab ya. Karena pemakaian yang sudah lama, memang sudah waktunya ganti aki, atau karena memang teman-teman itu kelalaian seperti parkir di rumah, baru sampai rumah mesin mati, pakai standar samping tapi lupa mematikan knop. Ini bisa terjadi membuat si aki itu menjadi ngedrop. Nah kalau terjadi ngedrop seperti itu bisa dicas dulu, atau teman-teman jumper. Kalau misalkan di jumper atau ganti aki punya orang lain, aki sendiri diambil, nanti setelah nyala dengan aki yang orang lain itu jangan dimatikan mesinnya, aki yang punya kita ngedrop kita pasang lagi biar terisi secara otomatis, maka nanti akan kembali lagi. Kalau memang nggak kembali lagi itu ya berarti memang sudah waktunya ganti aki seperti itu. Jadi jangan langsung serta-merta ganti aki Kang, melalui proses dulu ya, karena sering ketika kesalahan dari sendiri seperti tadi lupa mematikan knopnya kemudian langsung ganti aki kan sayang, akinya sebenarnya masih bagus.
Kemudian dari keluhan lagi yang lainnya itu di bagian decknya. Ini bagi sebagian orang yang khususnya badannya besar dan tinggi, ini mungkin akan merasa sempit teman-teman ya. Tapi untuk sebagian orang, mungkin kalau yang terlalu tinggi di angka tingginya itu 180 atau lebih atau 170 mungkin ya, ini lebih ke arah Vario 160 sih, lebih lega Kang untuk Vario 160 nya. Atau yang badannya gemuk, kalau gemuk masih mending, tapi yang kakinya panjang lah intinya, mungkin akan terasa sempit. Tapi kalau menurut saya yang tinggi badan 165 ya nggak mentok sih Kang, masih sedang-sedang saja. Jadi untuk di bagian deck ini hanya beberapa orang saja yang merasa sempit. Nah itu dia untuk informasi kali ini mengenai Vario 125 keunggulan dan beberapa yang disampaikan dari teman-teman, dan itu untuk solusi yang bisa saya sampaikan mengenai gredek-gredeknya. Dan kalau masalah tanpa engkolan tentunya sering pantau saja di bagian voltase akinya. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood and circulation.